Palu kenangan. Aku yang menang. Bahkan dalam permainan pun aku ditakdirkan jadi kaya. Kamu siapa? Aku bahkan tidak kenal dengan kamu. Mama, ada apa? Tadinya aku ingat, sekarang tidak. Bukan, kan sudah kubilang ini bukan rumahmu. Mama, paman itu siapa? Mama juga tidak kenal, tapi sepertinya dia sama sekali tidak ingat atau linglung, entahlah. Atau mungkin dia amnesia. Amnesia itu apa? Lupa tentang nama, rumah, pekerjaan. Bahkan ada yang sampai lupa dengan jati dirinya sendiri. Sebenarnya aku sedang mencari rumahku, makanya aku harus periksa satu persatu. Tapi bukan di sini. Adik kecil, wajahmu mirip denganku. Jangan-jangan kita saudara. Aku nggak kenal paman. Sekarang keluar dari rumah ini. Kami tidak pernah punya saudara seperti kamu. Mengerti kan? Tapi jangan-jangan. Cepat pergi dari sini. Kalau nggak mau kita panggil polisi loh. Menyebalkan sekali orang itu. Mungkin dia pencuri atau orang jahat, Mah. Paman itu sekarang ada di mana ya? Aku juga penasaran. Jangan sembarangan. Tapi rasanya aku ingat sesuatu dari rumah ini. Itu bukan urusanku. Pergi. Tapi Kasihan sekali paman itu. Paman tidak apa-apa. benar juga, aku belum makan apa-apa dari kemarin. Wah, luar biasa. Tambah lagi. Iya, maaf, ini sudah mangkuk ke-10. Apa Anda tidak sakit perut? Aku sudah makan sebanyak itu. Maaf, gelasnya sudah kosong, aku tambahkan lagi tehnya ya. Minumlah, supaya Anda tidak tersedak. Anda benar-benar Nyonya yang berhati mulia. Jangan-jangan Nyonya adalah... Apakah Nyonya adalah ibuku? Ibu? Tidak sopan, wajah Anda saja lebih tua dariku. Maaf ya, aku tidak bermaksud membuat ibu kalian jadi marah. Iya, tidak usah dipikirkan, Paman. Lebih baik sekarang kita cari tahu siapa Paman sebenarnya. Itu benar. Mula-mula kita harus cari tahu siapa dan dari mana asal Paman. Apa tidak ada sesuatu yang Paman ingat? Misalnya, apa Paman tinggal di gunung? Atau mungkin di dekat laut? Atau mungkin dekat stasiun apa? Paman ingat? Tidak ada, aku tidak ingat apapun. Doraemon, kamu punya alat yang bisa dipakai tidak? Baiklah, kita pakai itu saja. Apa itu? Tidak, itu terlalu bahaya. Ya, tapi tidak ada cara lain. Apa itu? Tidak, sebaiknya jangan. Ada apa sih sebenarnya? Alat yang kumaksud adalah ini. Palu kenangan. Saat kita mengingat sesuatu, contohnya, otak kita berfungsi seperti laci yang menyimpan semua ingatan dan kenangan. Lalu apabila kita lupa, bukan berarti kenangan itu dikeluarkan atau menghilang, tapi hanya karena lacinya tidak bisa dibuka. Kalau dipukul dengan ini, ingatan itu akan muncul. Ya, itu bagus. Hebat. Tapi ini agak menyakitkan, jadi pemakaiannya tidak boleh berlebihan. Pertama-tama coba saja. Tapi menyakitkan ya. Aku takut. Jadi batal saja. Tapi kalau tidak, susah juga. Terus maunya bagaimana? Begini saja. Bagaimana kalau dicoba ke kalian dulu? Kalau ternyata aman, boleh. Ayo coba. Tunggu dulu, kenapa kami juga? Kalau begitu, sebaiknya batalkan saja. Tunggu. Jangan marah dulu. Baiklah, aku mau coba deh. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Muncul sesuatu. Itu kan menu makan siang kita tadi. Apa Paman tidak bisa ingat lebih jauh lagi?
Entahlah aku. Ayo kita coba lagi. Lah, Paman jatuh dari menara Tokyo. Aku tidak ingat itu. Tapi kenapa bisa selamat? Ayo kita coba terus. Apa ini? Jadi paman ini sebenarnya siapa? Baiklah, berikutnya aku akan cari tahu di mana Paman tinggal. Aduh. Paman tinggal di istana itu. Bisa jadi. Seingatku memang aku pernah tinggal di sana. Sulit dipercaya. Coba satu kali lagi. Wah, uangnya banyak. Baiklah, sekarang aku mengerti. Singkatnya, Paman ini seorang yang kaya raya dan tinggal di istana dengan hiasan naga emas di atapnya. Dan dia juga selalu diincar orang jahat. Benar juga. Itu masuk akal. Karena itu semua adalah ingatanku. Baiklah, kalian tolong carikan di mana rumahku. Aku beri imbalan 1 juta. Ayo cepat. Istana besar dengan naga emas pasti. Tidak ada. Kamu benar. Oh, di sana ada giant. Kita tanya dia. Rumah besar yang seperti istana? Ya begitulah. Bagian atapnya ada hiasan naga emas. Aku nggak tahu. Aku juga. Tapi kenapa? Paman yang tadi itu... Dia orang kaya. Iya, dia minta tolong kami untuk mencarikan rumahnya. Dia orang kaya. Kalau begitu aku harus bujuk paman itu ke rumahku. Permisi, Bibi. Bibi, Aku berikan 100.000 yen. 100.000? Iya benar. Tapi aku mau makan lagi. Dari tadi yang kamu pikirkan hanya makan saja. Jatah untukmu sudah tidak ada. Tidak ada. Ya sudah, aku bisa cari makan di luar. Karena aku adalah orang kaya raya. Paman. Oh, kamu kan... Iya, soal yang tadi aku minta maaf ya. Bagaimana kalau makan di rumahku saja? Paman mau? Ayo silahkan, jangan malu-malu. Lagi-lagi kamu, keras kepala sekali. Mama. Nyonyo. Ah, benarkah seperti itu? Iya, ayo silakan. Selamat datang di rumah kecil kami. Halo, restoran sushi. Aku pesan nigiri kelas 1 yang ekspres. Tolong kirim segera ya. Yang ekspres, iya ekspres. Sushinya akan segera datang. Tiba-tiba aku mau katsudon dan unadon. Masing-masing 2 porsi boleh kan? Tentu saja. Apa Anda mau masakan Prancis juga? Wah, selamat makan. Ini aku bawakan tehnya. Silahkan juga handuk panasnya. Nanti akan kuberi 10 juta yen. Wah, kalau begitu dengan senang hati. Kalau dilihat wajah kita memang mirip, benar kan? Mungkin karena kita memang saudara. Mana mungkin? Masih marah ya? Aku dengar Anda tinggal di istana, benarkah? Aku sangat suka istana. Mau lihat boleh kan? Baiklah. Kalau begitu, akan kuperlihatkan. Ada yang muncul. Hah? Loh kok? Yang begitu disebut istana? Tentu bukan. Itu villa keluarga. Sekali lagi. Ini? Apa? Katanya paman orang kaya. Lalu ini apa? Itu... ya, hobiku terkadang begitu. Pembohong! Sana pergi. Kok aneh? Tunggu. Beri satu kesempatan. Jangan-jangan paman ini adalah gangster. Apa benar begitu? Tapi rasanya tidak asing. Benar-benar seperti dugaanku.
Hei, cepat tambahkan lagi makanannya. Hentikan! Hah? Apa ini? Apa maksudnya? Apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Berlalu. Ada apa ini? Istananya sudah ketemu, tapi ternyata itu hanya lokasi syuting. Dan paman itu ternyata seorang pemeran antagonis. Mengecewakan. Apa ini? Mereka bertiga kelihatannya